silahkan masuk. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Betty. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Iya, Bu. Ini saya mau anak saya ini lahirnya baru kemarin. Sehat tuh, tapi saya belum tahu cara perawatan sehari-hari. Oh iya. Saya akan tanya dulu ya. Ibu Iya. namanya siapa? Namanya Nyonya N. Iya. Umurnya berapa, Ibu? Umurnya 25 tahun. Ini anak keberapa nggih? Anak pertama. Ya. Terus ada keluhan lainnya nggak selain itu? Bayinya kenapa gitu? Enggak, ini sehat. Menangisnya gimana, Ibu? Menangisnya keras kok. Oh ya. Berarti Ibu ini belum tahu bagaimana cara merawat bayi, intinya Iya. seperti itu ya. Oh, ya. Saya akan menjelaskan ya, Pak, Bu, gimana cara melakukan perawatan bayi untuk sehari-hari. Saya akan menjelaskan kurang lebih waktunya 10 menit. Gimana, Bapak dan Ibu setuju? Iya, enggak apa-apa, Bu. Ya. Hari ini sekarang siap ya? Iya, siap. Jadi sebelum melakukan perawatan bayi, Ibu dan Bapak harus melakukan cuci tangan 6 langkah. Enggak, Bapak, Bu, kita Bapak aja, Bapak, Ibu melihat aja. Iya. Gerakan pertama, ya Pak ya. Gerakan kedua di sela-sela jari ini, terus gerakan ketiga segini. Gerakan keempat ini Pak. Ini. Ya, kelima. Satunya. 6. Selesai. Dibilas ya pakai air mengalir seperti itu. Jadi Bapak sama Ibu kalau mau megang bayi, setiap kali mau megang bayi harus seperti itu ya. Iya. Dan jadi fungsinya itu biar bayinya itu terhindar juga dari kuman. Ibu asinya sudah keluar belum? Sudah sedikit-sedikit. Jadi asinya itu harus sering ya, harus sering dikasihkan ya. Iya. Jadi Ibu ini nggak boleh bayi itu dikasih makanan apapun sampai nanti umur 6 bulan. Jadi harus dikasih ASI aja tanpa tambahan apapun ya. Jadi dalam waktu 1 hari itu Ibu minimal harus memberikan ASI itu 8 kali sehari. Nah, dan ASI yang keluar pertama itu namanya kolostrum. Jadi ya, yang warnanya putih ke kuning-kuningan itu namanya kolostrum. Itu malah penting banget Ibu, soalnya itu mengandung zat-zat yang mempengaruhi kekebalan tubuh bayi. Jadi bayi itu bisa sehat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Jadi Ibu itu kan gendong, jadi harus langsung kontak kulit antara ibu dan bayi. Pastikan bayi itu bajunya hangat dan kering ya Bu ya. Jadi bayi itu bajunya harus yang lembut, jangan yang kainnya kresek-kresek itu ya. Jadi harus yang lembut, katun-katun yang bagus ya Bu ya. Terus bayi juga harus dikasih topi, harus memakai tutup kepala. Oh udah ya Bu ya, harus memakai tutup kepala. Harus pakai sarung tangan. Sudah Bu, udah dikasih ya sarung tangan. Harus pakai sarung bayi. Terus Ibu juga harus sering-sering kalau misalnya bayi keringetan, basah sedikit lah, kan bayi kan juga bisa ya Bu ya, keringatan itu juga harus sering-sering diganti. Kalau misalnya pipis juga harus segera diganti pokoknya biar tidak terjadi iritasi. Dan Ibu, bila Ibu kan itu tadi gendong kulit sama kulit ya, kalau misalnya Ibu terasa bayi itu dingin, itu coba diraba telapak kakinya. Gitu. Jadi kalau misalnya telapak kakinya itu dingin, harus segera dikasih selimut. Seperti itu ya Bu ya. Terus jaga ruangan agar tetap hangat. Kalau misalnya Ibu di rumah itu ada kipas angin atau AC misalnya di kamar, jangan langsung kena tubuh bayi ya. Jadi harus suhunya itu harus tetap hangat karena bayi itu gampang kedinginan ya. Terus Ibu juga posisi tidur bayinya itu harus bersama dengan Ibu. Kan soalnya nanti minum ya Bu ya, minum ASI. Jadi tidurnya itu harus bersama Ibu. Selain kontak kulit tadi, juga waktu memberikan ASI itu terlihat gampang gitu ya Bu ya. Ibu, jadi kalau tidur sama bayinya
itu alangkah baiknya menggunakan kelambu biar tidak digigit nyamuk nggih. Selain itu posisi tidurnya bayinya itu jangan sampai tengkurap, jadi terlentang melumah atau jenengan iring gitu nggih Bu nggih. Nah, terus saya akan menjelaskan untuk merawat tali pusatnya. Jadi sebelum dan sesudah merawat pusar itu loh Bu, tali pusat itu pusarnya harus cuci tangan seperti tadi nggih, 6 langkah tadi. Bapak Ibu masih ingat kan? Ingat. Nah, gini, tali pusat itu jangan jenengan bungkus atau bungkusnya jangan dibungkus pakai apapun pokoknya. Jangan jenengan bungkus atau dikasih alkohol atau betadin, jangan seperti itu nggih. Jangan dikasih apapun, pokoknya jangan dibungkus atau dikasih cairan apapun. Saat menggunakan popok, kalau mau melipat kan dikasih popok, kalau mau melipat popok terus ditali itu harus di bawah tali pusat nggih Bu nggih. Jadi jangan pas di tali pusatnya atau di atasnya. Oh ya, jadi nanti tidak sakit gitu nggih. Terus kalau tali pusatnya itu harus kering, tadi kan nggak boleh dikasih apa-apa sampai dia itu mengering dan terlepas sendiri. Jadi intinya nggak boleh dibungkus, nggak boleh dikasih cairan apapun. Terus kalau tali pusarnya tadi itu kotor, itu dibersihkan hati-hati, pakai air bersih aja dan sabun, jangan menggunakan alkohol atau betadin gitu nggih. Terus kalau tali pusarnya itu kemerahan, terus ada nanah, itu terdapat infeksi, berarti jangan harus segera ke tenaga kesehatan. Terus kalau ibu tadi kan kontak kulit terus ya Bu ya dengan bayinya, kalau misalnya itu panas, jenengan harus sedia termometer di rumah yang kecil itu. Jadi caranya itu cek suhu. Kalau misalnya bayinya itu panas seperti itu nggih, kalau itu terjadi harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Terus ibu juga harus tahu tanda-tanda bahayanya yang harus jenengan segera ke tenaga kesehatan. Itu kalau misalnya bayinya nggak mau minum, jadi nggak mau minum ASI, terus bayinya kejang, bergerak kalau cuma dirangsang. Kalau bayi itu kan harusnya gerak-gerak terus gitu loh, nggak perlu jenengan rangsang ya. Terus nafasnya itu cepat gitu ya. Terus ada tarikan ke dalam, jadi jenengan lihat dadanya. Terus bayinya itu demam, tadi kan jadi harus sedia termometer gitu ya. Terus juga terabat dingin, tadi kan sudah saya ajarkan terabat telapak kakinya tadi gitu ya. Terus kalau banyak nanah di sekitar mata, terus tali pusarnya tadi kemerahan juga. Terus kalau ada tanda-tanda kuning, jadi jenengan lihat di kuning di telapak tangan sama kaki, itu harus segera ke tenaga kesehatan. Bayinya harus dibawa ke sana, nanti takutnya terjadi apa-apa. Seperti itu ya. Sudah jelas apa yang saya katakan tadi, jenengan Sudah jelas Bu. Sudah jelas ya? Ya. Ada yang ditanyakan kalau misalnya kan jelas? Sampun jelas. Terima kasih. Sama Bapak bisa pulang, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu.